Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apokat kendil yang kita tanam di lokasi milik Bapak Haji Badarudin. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Ada berbagai jenis apokat yang Bapak Haji Badarudin tanam. Salah satunya adalah apokat kendil. Apokat kendil diunggulkan dari segi rasanya. Berikut ini adalah video dari kami. Sahabat botanikal, di sini adalah kebun kita ya. Ini cuman lebarnya itu kisaran 1200 ya, 1200 untuk luas lahannya. Jadi cuman kecil-kecil aja. Tapi kita menanam beberapa apokat yang kemarin itu kita panen, yang rembuyung, yang pernah kita syuting ya, yang pernah kita tunjukkan kepada kalian tentang apokat peluang. Nah, sekarang kita merembet ke apokat kendil. Karena apokat peluangnya kita sudah rampet, meskipun masih ada beberapa yang kita tinggal seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini adalah apokat dari apokat peluang, tapi apokat peluangnya memang ini jatuh ya, jadi kurang bagus juga. Kemarin kita juga beberapa kita tinggal, ntar kita akan fokuskan. Nah, ini yang kemarin kita seleksi, kan ada apokat yang memang belum siap untuk kita panen. Nah, kalau yang belum siap untuk kita panen memang kita tinggal, sedangkan kalau yang sudah siap, daripada tua nanti rontok dan juga rusak, nah kita panen. Nah, seperti itu. Untuk tandanya gimana untuk yang tua? Nah, bisa dikatakan kalau apokat peluang itu agak sulit untuk menentukan tua atau tidaknya, karena memang kalau tua itu masih mengkilau, masih hijau, tapi hijaunya itu rada muda, jadi rada memudar gitu. Tapi terkadang kan kita kan melihat di pohon itu juga sulit. Nah, seperti itu. Jadi untuk ini kita lihat juga untuk tangkainya yang ada di sini, tangkainya itu rada menguning sedikit, ataupun buahnya itu besar dan juga sedikit kayak kurang mengkilau sedikit gitu loh. Jadi tidak seperti normalnya apokat, dan hijaunya itu bukan hijau tua. Nah, itu sudah siap untuk kita panen. Nah, sedangkan kalau apokat yang di sini kita juga menanam apokat kendil. Nah, kita mungkin pembahasan dulu untuk kendil, karena kendil itu kan diunggulkan dari segi rasa, tapi kan produksinya ada yang belum tahu ya untuk produksi. Karena produksi pertama kali, kalau misalnya berbuah pertama kali itu memang sedikit ya. Ini kita lihat di sini. Nah, ini apokat dari kendil, tapi ini baru kisaran 1 kali untuk berbuah. Jadi kali ini, jadi memang hanya sedikit saja di sana, di bawah juga ada. Nah, seperti ini. Dan buahnya tersebut ini masih kecil ya, ini belum besar. Biasanya besarnya itu segini atau kisaran lebih besar daripada sekepal tangan ya. Ini kan hanya sekepal tangan, jadi hanya kecil ya. Dan bobotnya kisaran 800 gram hingga mencapai 1 kilo lebih ya, seperti itu. Jadi untuk kalian yang ingin menanam apokat kendil, silahkan menanam saja, karena memang ini layak dikebunkan dari segi rasa ya. Produksinya buat kita itu standar ya. Ginjahnya ya lumayan ginjah, sedangkan kalau untuk panennya gimana? Panennya itu lebih lamban daripada apokat peluang. Kalau peluang kan ini kan udah panen nih. Nah, sedangkan kalau yang kendil ini baru mulai segini gitu. Jadi memerlukan waktu kisaran ya 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi, itu kita akan siap untuk dipanen yang apokat kendil ya. Nah, untuk perawatannya gimana? Nah, kita perawatan sih tidak membedakan ya antara apokat kendil, apokat peluang, apokat wina, dan juga apokat-apokat yang lainnya. Jadi kita melakukan kayak perabukan ini. Kemarin kita melakukan perabukan dengan tub dari kambing ya. Kita sebarin aja di lokasi sini ya. Itu jangka waktunya kisaran setengah tahun, itu kita kasih 1 kali, yaitu seperti sak beras ini. Nah, sak beras kayak gini. Nah, yang kecil-kecil itu yang kisaran 25 kilo ya, 25 kilo kita sebarkan. Nah, ini 2. Ini yang kemarin ini 2.
dan kita sebarin aja di lokasinya ini. Dan untuk pendukungnya gimana? Nah, pendukungnya itu kita kasih pupuk ya. Pupuknya itu kalau misalnya kayak kalau lagi di buah-buah kayak gini itu kita kasih NPK 16-16. Juga kalsium juga jangan sampai telat, karena kalau kalsium telat ataupun kalsium kurang itu bisa menyebabkan kerontokan dari memang dia akan membentuk dari si buah itu. Nah seperti itu. Atau mungkin itu kulitnya kalau kurang kalsium itu juga mudah rusak seperti itu. Jadi untuk kalian cuman kalsium itu bisa kalsium yang disemprot juga bisa, atau kalsium yang asupan langsung dari akar ya. Karena kalau dari akar sendiri itu kan kayak dedaunan, rantingan yang busuk dan sudah kayak menyatu dengan tanah, itu bisa jadi sumber kalsium bagi tanaman. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya hama rayap gimana? Nah, seperti itu kan ada yang tanya tentang hama rayap yang ada di sekitaran alpukat. Kalau alpukat itu masih kecil itu akan jadi hama ya. Kalau alpukat masih kecil itu akan jadi hama. Tapi kalau alpukatnya sudah besar, sudah seperti ini, jadi dia itu sudah tahan. Rayap udah nggak mau lagi makan kulit dari si alpukat tersebut. Nah itu bisa jadi teman kita gitu. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kalau yang tanaman masih kecil itu pasti akan jadi hama nanti. Tapi kalau tanaman besar itu bisa saling menguntungkan ya. Rayap punya makanan, sedangkan rantingan yang ada di bawah pohon alpukat itu akan dimakan oleh si rayap dan nanti akan jadi pupuk ya, seperti itu ya. Oke, nah untuk perawatan buahnya, nah mungkin kita bahas tuntas ya untuk perawatannya. Buah kalau kita saat berbunga itu loh, saat berbunga buahnya sudah mulai pentil kecil ya, kayak biji kedelai, itu sekalian aja disemprot aja. Soalnya semprotnya itu menggunakan kalsium dan juga menggunakan insektisida juga seperti itu. Kenapa kok menggunakan kalsium? Itu hanya mencegah untuk kerontokan dan kekurangan dari kalsiumnya yang bisa membentuk dari si buah tersebut. Nah, seperti itu. Jangka waktunya kisaran itu 1 minggu 1 kali. Nah, kalau masih kecil lah ya, ini pun masih termasuk kecil, jadi untuk perawatannya ini masih 1 minggu 1 kali. Nah kalau sudah rada besar sedikit itu 2 minggu 1 kali tidak apa-apa. Nah seperti itu. Yang perlu kalian khawatirkan itu adalah lalat buah. Kemarin kita survei dan ada yang komen tentang kenapa kok alpukat itu yang bina itu berbintik hitam, karena ada serangan dari hama lalat buah gitu. Nah, jadi penanganannya itu ada untuk lalat buah, mungkin kita akan share bareng-bareng. Tapi yang jelas kemarin kita cuman mencoba untuk kita pasang jebakan untuk lalat buah, dan ternyata ya memang ada lalat buah tapi tidak banyak. Tapi kemungkinan itu juga bisa membuat dari kegagalan si alpukat untuk kita panen ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, semoga nanti kalau misalnya untuk tahun yang berikutnya kita akan mencoba, karena sekarang kan kita bisa membuktikan lah kalau wina itu paling disukai oleh lalat buah daripada alpukat-alpukat yang lainnya. Nah, seperti itu. Kemarin itu ada yang kasih masukan tentang wina yang MTPL-nya itu tidak cocok di bawah ya, yang MTPL-nya itu ke bawah gitu, bukan ke atas. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan di sini MTPL-nya itu kisaran 248 ya, antaranya seperti itu, karena kita menggunakan My Elevation ya. Kalau kalian nggak tahu untuk gimana caranya melihat MTPL, kalian download di Play Store ya, dan downloadlah My Elevation, karena My Elevation itu ya jujur saja ya top lah buat kita, bagus untuk reviewnya juga bagus. Nah, seperti itu. Dan untuk dari segi dari segi keakuratan itu cuman ya beda 10 meter lah. Jadi kalau beda 10 meter antaranya beda turun atau naik, nah itu kan juga tidak berpengaruh banget gitu loh. Kita hanya ingin tahu MTPL kita itu kayak gimana. Oh iya, untuk kalian yang ingin menanam alpukat alpukat kendil. Nah,
Kalau kalian ingin menanam alpukat kendil, silahkan, kami anjurkan juga, karena memang banyak orang yang suka dengan alpukat kendil. Karena alpukat kendil itu dari segi rasa dia menang. Produksi memang standar, tapi harga dari alpukat kendil itu lebih tinggi daripada alpukat yang lainnya. Seperti halnya Miki. Miki juga katanya rasanya, tapi kita belum pernah try untuk taste dari si alpukat Miki loh ya, karena memang kita baru fokus di alpukat peluang, Muria, Wina, kendil, dan juga aligator. Nah, seperti itu. Jadi untuk kalian, kita hanya mereview saja untuk taste-nya kayak gimana. Sedangkan kalau untuk kadar air itu memang alpukat Wina, alpukat Moria itu banyak kadar airnya, dan juga alpukat peluang. Nah, yang membedakan itu yang kendil ini untuk kadar airnya tidak terlalu banyak. Nah, seperti itu. Jadi kalian kalau ingin menanam, mengebunkan, kita rekomendasikan untuk alpukat peluang ataupun alpukat kendil dan juga aligator. Nah, kapan-kapan kita akan bahas tentang alpukat aligator dan juga alpukat peluang lagi ya, seperti itu. Nah, tadi itu adalah video dari kami. Gimana menurut kalian? Jangan lupa klik subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu, dan jangan lupa kunjungi juga channel kami di sini agar tahu video-video menarik lainnya tentang botanikal. Akhir kata, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.